Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah majlis Bani Isa yang mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Malam hari ini kita melanjutkan tentang babu ma jaa fit ta'awudhi min adzabil qabri wa fitnatihi. Bab yang menjelaskan tentang perintah agar berlindung daripada siksa kubur dan berlindung dari fitnah kubur. Fitnah kubur dan siksa kubur itu sebuah kenyataan dan hak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian manusia mengatakan bahwasanya siksa kubur itu tidak ada, karena siksaan atau balasan dari perbuatan manusia adanya ketika di akhirat. Sedangkan alam kubur itu adalah alam barzakh. Alam akhirat itu setelah terjadinya kiamat. Jadi ujar bubuhannya, yang namanya siksa kubur itu kelidat, belum ada. Yang siksaan atau nikmat itu setelah kiamat. Makanya hari kiamat itu dikatakan yaumul jaza, hari pembalasan. Sedangkan alam kubur tadi itu masih alam barzakh. Nah, sebagian orang ada beranggapan seperti itu. Tapi dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya siksa kubur itu pasti ada, dan fitnah kubur itu jelas dan tentu ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban aw mithla fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, akan difitnah di dalam kubur kalian. Fitnahnya itu hampir atau sama seperti fitnah dajjal. Ini hadis yang menjelaskan bahwa fitnah kubur itu ada. Dan beratnya fitnah kubur ini hampir sama dan bahkan sama dengan fitnah ketika Dajjal itu datang. Fitnah Dajjal, ujian ketika Dajjal itu datang luar biasa. Dalam riwayat itu menyebutkan
sebelum datangnya Dajjal tidak sedikit orang-orang yang menyatakan musuh. Tidak sedikit orang yang berucap, "Kena apabila Dajjal datang aku perangi." Tapi setelah Dajjal itu datang ternyata jadi kawan. Saking dahsyatnya ujian Dajjal itu. Pada saat itu manusia kelaparan, Dajjal datang membawa makanan. Di saat manusia kehausan, Dajjal datang membawa hujan. Diperlihatkannya surga yang pada saat itu kayak orang hipnotis, kelihatan seperti surga padahal hanya berbentuk khayalan. Nah, dahsyatnya fitnah Dajjal itu hampir sama dengan dahsyatnya fitnah yang ada di dalam kubur. Nah, di dalam kubur ini kan kita akan ditanya. Apa pertanyaannya? Madani, ingatlah pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ini hafali dulu. Apa pertanyaannya? Siapa ada? Apalah sudah pertanyaan malaikat di dalam kubur karena keluar di ujian sholat. Amunnya ingat 10.000 pada jiwa. Alhamdulillah. Pertanyaan malaikat di dalam kubur itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, agamamu apa, wa man ikhwanuka, temanmu selama hidup siapa, wa ma kitabuka, kitabmu apa, wa ma kiblatuka, kiblatmu kemana. Hafal qolana, tapi belum pasti bisa menjawab. Belum pasti bisa menjawab. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur itu, tidak sedikit orang yang menggetar pada kegampangan. Fitnahnya itu luar biasa, dan kata Nabi, kalian nanti akan difitnah di dalam kubur, akan diuji. Ujiannya berat. Ujian tersebut seperti apa? Hampir sama seperti beratnya ketika Dajjal itu datang. Kemudian qalat Asma, Sayyidatuna Asma berkata, yu'ta bi ahadikum fayuqalu lahu. Lalu malaikat yang ada di dalam kubur bertanya, ma ilmuka bihadzal rajul, wahai fulan bin fulan. Setelah ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa man imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, siapa teman-temanmu waktu di dunia. Pertanyaan terakhir, wa ma ilmuka bihadzal rajul. Ujar malaikat itu, apakah kamu mengetahui dengan laki-laki ini? Nah, ini perhatikan bahasanya, laki-laki ini. Kalau ulun sambat ini, jauhkah para kulelah? Kalau ulun sambat itu, jauh. Malaikat akan bertanya, tahukah dengan laki-laki ini? Artinya laki-laki itu dihadirkan di hadapan kita. Fa'ammal mu'minu awil muqinu fayaqul. Adapun orang yang beriman sampai meninggal dunia masih membawa iman, penting iman, maka dia akan menjawab, laki-laki ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ja'ana bil bayyinat, dia datang membawa penjelasan wal huda dan hidayah, fa ajabna wa ata'na, dan kami pun menerima hidayahnya. Ini kalau orang yang beriman meninggal membawa iman. Makanya kita penting ketika selesai sholat itu jangan kada ingat berdoa supaya iman yang ada di dalam hati kita ini jangan sampai terlepas. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita di akhir zaman ini sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang masanya al-qabidu ala dinihi, orang yang memegang teguh agamanya, kal-qabidi alal jam, seperti orang yang memegang bara api. Di bara api, siapa yang tahan mengikuti? Kalau kada tahan mengikuti, terlepas. Akan datang masanya, kata Rasulullah. Dan dalam riwayat lain itu mengatakan, tidak sedikit orang di pagi hari mereka masih beriman, tapi di sore hari sudah kafir. Di sore hari masih beriman, pagi harinya, subuhnya sudah kafir. Perubahan antara iman dan kafir di akhir zaman ini cepat, akas. Maka kita imbah tuntung sembahyang itu jangan kada ingat berdoa, ya Allah, apa doanya? Harus mencap apa supaya ditetapkan iman. Nah, tidak. Apa bu doanya biasanya yang pian baca? Ada yang berdoa minta iman, minta doa, berdoa minta duit banyak, adakah? Kita terkadang berdoa, ya Allah luaskan rezeki, lancarkan urusan, kabulkan hajat, tapi jarang yang minta tetapkan iman, kecuali malam di 10 Sya'ban. Aku membaca Yasin, minta kuatkan iman kepada Allah, karena itu adalah modal utama kita supaya selamat. Satu, selamat di alam kubur. Kedua, itu menjadi modal kita supaya masuk ke dalam surga. Maka orang yang beriman, mereka menjawab, laki-laki ini adalah Muhammad bin Abdullah, sebanyak 3 kali. Kemudian malaikat tersebut berkata kepada si mayit, "Nam, wahai fulan bin fulan, silahkan tidur. Qad na'lamu annaka la tu'minu bihi fanam salihan." Sesungguhnya kami sudah mengetahui, sesungguhnya engkau adalah orang yang beriman dengan laki-laki itu, maka tidurlah sebagai orang yang soleh. Dalam riwayat lain menyebutkan kuburnya akan diluaskan oleh Allah sebanyak 70 zira'an, 70 hasta. Satu hasta itu berapa sentiannya? Ini sehasta itu seapa? Ini hasta lah. Ini 40 sentian kalau dah hasta orang dewasa. Penyapian bina itu panjang sedikit. Nah, sekitar 40 cm dikali 70, berapa itu? 280 meter persegi. Kalau dalam riwayat lain itu menyebutkan sejauh mata memandang. Wah, nyaman benar biar mau rumah nanti itu. Tapi syaratnya 6 solihan. Tidurlah wahai orang soleh. Adapun orang yang munafik,
Maka mereka akan menjawab, la adri aidzalika, saya tidak kenal dan tidak tahu siapa laki-laki itu. Tapi saya pernah mendengar bahwasanya laki-laki itu adalah Muhammad. Saya pernah mendengar bahwa laki-laki itu adalah Muhammad. Kemudian apa? Kemudian malaikat berkata kepada laki-laki tersebut, ujar malaikat dalam riwayat lain, tidurlah wahai orang yang pendosa, maka kuburnya akan menyempit. Kalau orang soleh tadi berluas 70 hasta atau sejauh mata memandang. Kuncinya sebutin pinandui Rasulullah. Pinandui Rasulullah. Di mana kita meminanduinya waktu masih hidup. Di mulut kita masih hidup, rancaki berkenalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hubungan dengan Rasulullah. Apa caranya? Dengan cara memperbanyak membaca salawat. Salawat banyak. Karena kata Nabi, barang siapa di dalam hidupnya rutin membaca salawat 1000 kali dalam sehari, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. 1000 kali itu kira-kira sejam tuntuk. Ada lawas kalau lah aman, sejam tuntuk membaca salawat 1000. Lawas lah. Ada lawas. Mungkin setengah hari tahan. Salawat sejam terbantai. Sejam tuntung insyaallah. Sambil menggapirkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ma'adun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat uyahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jilat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemasinan inna lillahi wa inna berubah sedikit. Barang siapa mengamalkan salawat 100 kali dalam sehari, kenapa itu? Oh, banyak terbagi. Kalau enak minta banyak tadi. Ada banyak juga banyaknya kalau kemasinan ya. Barang siapa membaca salawat 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. 30 akan Allah kabulkan di dunia, 70 akan Allah simpan di akhirat. Dan barang siapa membacanya 1000 dalam sehari, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus kita sambung. Di dalam diri kita ada ruh, jasad kita, badan kita mempunyai orang tua zahir. Ulun diisi abah, ulun diisi mama. Ini orang tua jasad. Sedangkan ruh kita juga mempunyai orang tua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu bergelar Abul Arwah, orang tuanya para ruh manusia itu Rasulullah. Kalau Abul Bashar, orang tuanya manusia Nabi Adam, orang tuanya para nabi Ibrahim. Di dalam jasad kita ada ruh. Ruh kita ini mempunyai orang tua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, antara si anak dengan kuitan ini harus kita tamuakan. Kita aja
yang mungkin lawas kada bertamu kuitan ada rasa dendaman, hati rasa keganangan anak bertamu. Nah, seperti itu juga dengan ruh yang ada di dalam badan kita, ini selalu merindukan dengan orang tuanya. Tapi terkadang hawa nafsu kita yang menghalang-halangi. Hawa nafsu kita ini cinta kepada dunia, sibuk mengajar dunia, lupa kepada Allah, koler beribadah. Itu hawa nafsu yang menghalangi pertemuan antara ruh yang ada di dalam jasad kita dengan orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menyebut Madani ini luar biasa, salawatnya pada kurang 10.000 sehari. Ya, sambil mau memasang umpan juga salawat. Menyisir bersalawat cuma lapas talus. Banyak salawat. Dulu pernah ulun contohkan. Mungkin pian pernah keganangan non binian lah. Jujur aja, kita lelaki dia di sini. Pernah keganangan non binian lah. Nanti kalau boleh jawab, gue di luar beneran. Lalu sengaja di sebelah kanan. Suah keganangan dan binian. Ayo bang mulut ibaratnya mudik juga. Terkadang kita ini saking keganangannya, kita sebut namanya, kita bawa ke dalam mimpi. Nah, seperti itu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dari ucapan kita masuk ke dalam hati, mulai hati kita keganangan, ini bisa membawa kita berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Sebelum perjumpaan itu ada di alam kubur di dunia, kita usahakan sudah bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah an Abi Hurairah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, cuman tadi dia begayaan ya kalau dah. Yang keganangan anu binian tadi. Begaya jawab. Jujur kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, selalu berdoa. Apa isi doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa terakhir tahiyat waktu tasyahud akhir. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah orang-orang hidup dan orang-orang mati, dan terakhir dari fitnah al-masih ad-dajjal. 4 doanya. Jadi kita tahiyatu sampai fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi anni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini kebiasaan Rasulullah selalu berdoa itu. Saking dahsyatnya fitnah kubur ini sampai Nabi itu kada pernah meninggalkan doa itu. Kita Nabi lain, anak Nabi lain, cucu Nabi lain,
kada hafal doanya. Bahkan ada ulama yang apabila tertinggal doa ini, sholatnya akan diulangi. Tertinggal doa ini di akhir tasyahud itu, tasyahud akhir itu, sumbahyangnya diulanginya supaya terbaca lagi. Saking pentingnya membaca doa ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis, kalau kita berdoa berselawat saja 100% dari 20%, itu boleh selawat saja. Tapi apa nanti menyatakan apakah hanya kita daripada kualitas selawat